Oke guys, cerita horor kali ini berasal dari saudara kita yang sudah DM di Instagram di bawah ini. Awal ceritanya, si Ani dan teman-temannya berlapan. Mereka berniat untuk liburan di desanya Ani. Mereka berlapan janjian bertemu di stasiun kereta api. Tapi sampai di kota tujuan itu sekitar jam 3-4 sore guys. Emang jaraknya lumayan jauh dari kota. Sesampainya di sana, mereka langsung dijemput oleh keluarganya sih. Mereka sangat ramah sekali dan gampang sekali untuk bergaul. Jadi mereka, teman-temannya Ani juga merasa kayak seperti keluarga sendiri, padahal baru ketemu sebentar. Di tengah perjalanan, saudaranya Ani ini bercerita kalau Ani sudah lama sekali tidak pulang ke kampung halaman. Sampai kemudian Ani bilang, "Kak, apakah rumah yang di situ masih ditinggali?" Teman-temannya agak curiga dengan kata-kata Ani karena Ani nggak pernah sama sekali ngomong dengan nada bicara seperti itu ya. Teman-temannya refleks nanya, "Loh, ada apa nih? Kok tumben kamu bilang dengan nada kayak gitu? Kayak ketakutan?" Terus si kakaknya nimpalin, "Oh enggak, rumahnya masih ada yang penghuninya kok, dan itu juga masih terawat dengan bagus." Nah, si kakak juga nambahin ceritanya guys. Rumahnya loh masih bersih, masih ada Pak Toto tuh, yang biasanya nempatin rumah itu. Aduh. Tapi nggak tahu kenapa, akhir-akhir ini Pak Toto nggak kayak hari-hari sebelumnya, kayak gitu guys. Ani bilang, "Loh kenapa kak?" Kakaknya bilang, "Soalnya 2 hari kemarin Pak Toto tuh nggak ke rumah. Soalnya biasanya Pak Toto nih guys, setiap kali dia selesai ngurusin kandang sapi, dia tuh pulang ke rumahnya untuk ngambil makan. Dan 2 hari ini tuh Pak Toto nggak datang ke rumahnya." Nah, di situ mulailah temen-temennya itu agak merasa kayak sebenarnya ada apa sih dengan Pak Toto ini? Karena dari tadi yang dibahas tuh Pak Toto lagi. Gitu. Dan nggak berselang lama udah sampailah mereka di suatu warung. Jadi guys, rumahnya Ani sendiri tuh dari kota kabupatennya itu jaraknya sekitar 2,5 kilo dari warung yang mau berhenti mereka nanti. Dan dari warung itu jaraknya masih 5 kilo lagi di rumah. Jadi kalian kebayang gak jauhnya rumahnya ini dari kota. Nah, akhirnya mereka mampirlah ke warung untuk istirahat sejenak sambil ngopi-ngopi. Nah, yang bikin aneh lagi, di mobilnya kakaknya Ani tadi itu ada kayak kain putih di atas. Kalau kalian tahu, di atas mobil tuh ada penutup yang kayak topi gitu guys. Di balik itu ada kain guys putih tersebut. Kelihatan sedikit. Jadi nggak full. Mereka tuh sebenarnya ada, namanya si Risa itu bertanya ke temennya, bukan kaminya, ke temennya. Kan ada 8 orang. Tadi kamu lihat ya? Di atas topinya mobilnya nggak ada kain putih. Nah, di situ mulai temennya mulai berargumen kayak, wah jangan-jangan. Dan di warung tersebut mereka akhirnya memutuskan untuk lanjut perjalanan sekitar 1-2 jam. Di tengah perjalanan guys, sudah masuk waktu maghrib, sudah mulai larut. Dan kalau kalian tahu, cahaya di jalan rumahnya itu lampu itu jaraknya mungkin ada sekitar 1 kilo. 1 kilo ada lampu, 1 kilo ada lampu. Kanan kirinya ladang semua. Gak ada sama sekali kayak rumah atau perkampungan penduduk, itu gak ada sama sekali. Ketika di perjalanan, hal aneh itu terjadi guys. Temennya si Ani, namanya si Risma, mendadak kesurupan guys. Dia marah, kayak dia itu nggak mau diajak ke kampungnya. Dia marah, wah,
Intinya dia itu kerasukan sesuatu yang bikin dia mau balik lagi ke rumah, nggak mau datang ke rumah. Ditambah lagi kakaknya Ani mulai panik. Dan anehnya, muka kakaknya Ani itu nggak sepanik orang di dalam mobil. Jadi mukanya kayak santai banget gitu, kayak, hah? Oh kesurupan ya? Ya udah, nanti pasti keluar sendiri. Di situ temen-temennya Ani kaget banget guys. Kok efeknya kayak gitu doang? Padahal ini kesurupan nih. Dan laki-laki di mobil itu cuma kakaknya Ani. Dan itu juga waktunya udah maghrib guys. Gak ada sama sekali orang di sekeliling. Dengan santainya kakaknya Ani bilang seperti itu. Dan temennya Ani yang bernama Risa tadi bilang, Kak, tolong pelanin sedikit kendaraannya. Kakaknya langsung bilang, oh kamu tahu, cuman gitu doang guys. Teman-temannya mulai curiga di situ antara percakapan Risa dan kakaknya, karena kayak mereka berdua itu udah tahu sesuatu guys. Jadi si Risa tuh bilang kayak, Kak, pelanin dikit dong kendaraannya. Kakaknya Risa bilang, oh kamu tahu. Jadi saya sendiri mungkin kalau di situ agak, kok gitu tanggapannya, bukannya ada apa? Loh kenapa kok berhenti? Loh kenapa kok harus dipelanin? Ini enggak guys, dia cuma bilang, oh kamu tahu. Disitulah Risa mulai bilang, agak dengan nada tinggi, Kak, kamu sebenarnya tahu kan kenapa Risma kesurupan? Si kakaknya cuma bilang gini, Allah, paling juga ketemu di sini. Udah nggak usah dihirauin. Nanti juga bakal pergi. Si Risa dengan marahnya dia bilang, kalau sampai terjadi sama Risma, kakak yang tanggung jawab. Kakaknya bilang, gampang. Udah sering di sini. Berjalan guys, berjalan pelan-pelan sampailah pada satu titik di mana mereka melewati kuburan guys. Kuburan tuh ada kanan dan kiri. Si Risa langsung teriak, wah, kakak lihat ya? Yang di dalam mobil langsung, apa ada sah. Ternyata guys, di samping kiri kita sudah diikutin sama makhluk halus, tinggi, hitam, gede, besar. Si Risa teriak, wah, kakak tolong, usir dia kak. Si kakaknya dengan santainya juga bilang, dia cuma ngikutin kita doang, nggak bakal berani dia gangguin kita. Di situ Risma masih kesurupan guys, dia teriak guys, aku mau pergi. Tapi lagi-lagi kakaknya ini nggak ada paniknya, kayak itu terjadi sudah biasa. Di situ sudah panik dengan keadaan melihat sesosok yang gede hitam itu tepat di sampingnya Risma. Jadi Risma itu duduk di tengah seat yang bertiga, Risma duduk sebelah kiri, dan sosok itu ada di situ. Nggak lama, lanjut lagi perjalanan, masih tidak dihiraukan keadaan yang tadi. Jalan sampailah di suatu perkampungan, dan disitulah kampung Ani. Sampainya di sana mereka disambut dengan keluarganya dengan hangat. Dan oke, satu lagi guys ya, si Risma tadi itu sadar dengan sendirinya ketika mereka udah sampai dan turun dari mobil. Risma itu udah sadar kayak orang biasa gitu. Jadi kayak orang, ya kayak nggak ada kejadian apa-apa. Nah, disambutlah mereka di rumahnya. Dan mereka kaget, kayak benar-benar kaget karena di depan rumahnya itu ada 2 kuburan dan tanpa nama. Jadi kalau kalian pernah lihat tulis itu nggak ada namanya. Mereka mau bertanya cuma agak sedikit takutnya nggak sopan. Jadi mau bertanya, kok ada kuburan? Masa rumah depan ada kuburan? Kan aneh. Tapi kalau di daerah lain mungkin daerah kalian juga ada, mungkin ada kuburan di sekitar rumah. Dan akhirnya mereka disambut dengan hangat dan gembira.
Ibunya sopan sekali guys. Mereka dikasih makanan, dikasih minuman, ditanya asalnya dari mana. Tadi berangkat sudah izin sama orang tua dulu. Di situ juga mereka melihat kakaknya ini masuk ke dalam rumah dan dia langsung ke belakang. Tanpa curiga teman Ani juga bilang, "Loh, kakakmu mau kemana?" "Oh, mungkin ke belakang." "Oh ya udah." Disambutlah di jamu mereka. Gak kerasa mereka ngobrol sama keluarganya ini tepat di jam 9 malam. Ternyata bukan di situ tempat mereka untuk menginap. Jadi keluarganya ini sudah menyiapkan suatu tempat untuk mereka menginap. Dan anehnya, kejadian waktu itu mereka disambut di dalam rumahnya, ada suara kayak pecahan gitu, kayak di atas genteng gitu. Dah. Dan keluarga, anehnya lagi nih, keluarganya nih ada yang kayak, ada apa nih? Gak ada rasa kaget atau rasa kayak apa ya, refleks lah, orang refleks kalau kaget ada suara yang dengan tiba-tiba keras gitu. Itu gak ada sama sekali, kayak tenang biasa gitu. Paling ada yang pecah. Disitulah tambah keraguan teman-temannya. Dan di antara temannya itu ada yang bilang, udah kayaknya kita nggak usah duduk di sini deh, kita cari tempat lain. Tapi dibantah sama Ani, jangan, kasihan keluargaku udah nyiapin tempat. Ya mereka bisa apa ya? Mereka nurutin apa katanya. Nah setelah makan, minum, terus mereka udah kenyang lah di situ, udah seneng lah. Jadi beberapa hal kejadian yang tadi itu yang di kuburan tuh udah mulai mereka hilang. Diantarlah mereka ke rumah tempat di mana mereka hilang. Jadi rumahnya Ani sendiri tuh berada di perkampungan guys. Dan rumahnya yang untuk mereka menginap, untuk teman-temannya Ani menginap, itu ada di ujung jalan. Yang jaraknya mungkin sekitar 1 kilo kalau dari rumah perkampungan itu. Jadi lurus gitu kan, nanti ada kayak ladang sawah, paling sekitar 500 meter dari perkampungan itu ada satu rumah. Rumahnya nggak kalah gede sama rumahnya Ani tadi. Nah, di rumah itulah mereka akan tinggal. Jadi rumahnya tuh di sebelah kanan guys, dan sebelah kiri itu ada kandang sapi gede. Mungkin sekitar 100 sampai 200 sapi ada di situ. Nah, yang kagetnya guys, Pak Toto sudah nggak ada di situ. Pasti mereka berpikir, Pak Toto mungkin lagi pergi. Kayak cerita kakaknya tadi, beberapa hari, 2 hari yang lalu Pak Toto udah nggak kelihatan di situ, udah ngambil makan. Mungkin Pak Toto pergi. Tapi anehnya rumah itu bersih, bangunannya lama tapi bersih rumahnya. Jadi kayak bangunan lama cuman kayak sering disapu, sering dipel. Jadi nggak ada kayak apa ya, sarang laba-laba itu nggak ada, kayak udah terawat lagi. Tapi barang-barangnya Pak Toto masih ada di situ. Ada lemari khusus buat Pak Toto itu di kamar depan. Jadi untuk informasi, di rumah itu ada 2 kamar guys. Jadi kamar depan sama kamar belakang. Ada 1 ruang tamu di depan, ada ruang keluarga di tengah. Kamar mandi di belakang, di luar bangunan rumah. Dan di belakang kamar mandi itu ada kuburan yang panjangnya itu bukan seukuran badan manusia. Jadi lebih panjang, mungkin sekitar 2 meter. Oke, mereka mulai masuk kamarnya, yang di kamar kedua, karena kamar pertama itu yang di depan itu buat Pak Toto. Jadi mereka di kamar yang dekat. Mereka berkemas-kemas, mereka mulai mandi, ganti baju dan terus salah satu dari temennya itu bukan izin ya, ibaratnya kayak mau buang hajat, tapi nggak berani karena kan kamar mandinya itu di luar dari bangunan itu guys. Dan di kamar mandi itu sebelahnya ada kuburan tadi. Kayaknya ditemenin lah sama siapa, nih temenin dong, aku takut nih karena kan ini bukan daerah aku. Oh iya, dianterin lah sama siapa. Jadi tinggal berenam di kamar itu. Tinggal berenam, nggak lama kemudian ketika ditinggal sama aku ke teman-teman,
berenam orang itu tiba-tiba pintu depan berbunyi, kayak ada sesuatu yang di depan untuk itu. Mereka berenam refleks kayak siapa itu? Karena waktu itu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dan asal kalian tahu, di kampungnya Ani ini bener-bener gak ada bangunan lagi selain rumah yang ditempati mereka sama kandang sapi. Jadi kalaupun ada orang yang mau ke rumah itu, pasti nggak butuh waktu sekitar ya beberapa menit. Mereka refleks berenang tidak mau buka pintu sampai nunggu si Ani kembali lagi ke rumah. Dan lagi-lagi si Risma kesurupan. Kali ini kesurupan bukan sembarangan kayak tadi itu, melainkan dia ketawa nggak jelas dan bilang kalau dia senang banget tinggal di sini. Merinding banget guys. Soalnya saya sudah baca ceritanya, jadi saya ngerasa kayak berada di rumah itu. Terus sesampainya Ani balik di kamar, mereka berenam bercerita bilang, nih ada yang mengetuk pintu tuh. Oh, masa jam segini ada yang mengetuk pintu? Kan jam segini orang-orang udah pada tidur. Si Ani ini kayak gak percaya gitu, karena si Ani sendiri yang punya kampung itu bilang, loh, orang setelah maghrib tuh orang-orang pada tutup rumah kok. Ini jam 9 ada yang ngetuk pintu. Ya udah, si Ani dengan biasanya dia kayak gak ada apa-apa. Ya udah, buka pintu. Dan ketika dibuka pintunya, guys, ternyata gak ada apa-apa. Ya, Ani punya sedikit curiga dong. Lah, nggak mungkin masa ada yang ngetuk pintu tapi nggak ada orang. Balik lagi tuh. Mereka udah mulai bercanda-canda nih di ruangan tengah nih, di depan TV. Wah, mereka tawa makan-makan gitu. Tiba-tiba ada suara lagi. Tok, tok, tok. Semua di dalam rumah itu tercengang. Kayak bengkokan. Ada apa sih sebenarnya? Mereka mulai bertanya-tanya karena mereka sudah mengingat kejadian yang tadi. Di kuburan yang mereka lewati tadi kan mereka sudah ada kejadian desmos. Mulailah kayak pikiran-pikiran yang aneh mulai timbul ya. Apa ada hubungannya dengan cerita kayak apa, ada hubungannya dengan kejadian yang tadi. Nah, di sini guys, kalian harus tahu. Ternyata yang datang bukan sesuatu yang aneh, tapi kakaknya. Di situ Risa langsung ngamuk. Kakak mau apa lagi sebenarnya? Dan selain Risa dan kakaknya, teman-temannya nggak ada yang tahu nih sebenarnya apa sih yang mereka maksud. Jadi kayak ada sesuatu yang disembunyiin. Sedangkan Risa ini orangnya apa ya? Nggak bisa apa ya? Kayak menyendiri gitu, nggak bisa kalau nggak ditanya ada apa, dia nggak bakal cerita, dan dia pasti nyembunyiin sesuatu yang belum pada waktu yang diceritakan dia nggak mau cerita. Marah sih, loh, kakaknya bilang, loh, kamu ngapain sih? Aku cuma nganter ini. Jadi kakaknya si Ati tadi nganter makanan ini, bukan makanan kayak apa ya, kayak catering, bukan. Jadi kalau kalian tahu berkat itu kalau di Jawa itu kayak makanan yang dibawa habis pengajian guys. Nah itu dia bawa banyak banget. Nah nih tanya dong, loh kak, kok bawa berkat? Ada acara apa nih? Tuh kan wajar, dikira ada pengajian. Iya, ini pengajiannya Pak Toto. Di situ mereka mulai nggak nyaman guys. Ternyata Pak Toto meninggal. Dan kalian tahu, Pak Toto itu ternyata bukan orang sembarangan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kakaknya itu tahu kalau Pak Toto mantan. Oke, waktu itu kakaknya langsung kembali setelah ngasih berkat tadi. Kasihlah, udah ini makan. Berlapan termasuk Anis, nggak ada yang mau nyentuh berkat itu guys. Nggak ada yang mau.
Karena apa? Mereka masih merinding guys. Kok tadi cerita Pak Toto nggak kembali ke rumah? Kok meninggalnya cepet banget berita? Katanya tadi baru cerita nggak pulang ke rumah. Kok baru ini malam sehari cerita tadi nih? Pak Toto sudah meninggal. Ini ada apa sebenarnya? Setelah mereka tutup itu, kakak Ani sebenarnya tuh berkat itu ditaruh di kamarnya Pak Toto, guys. Karena mereka berlapan tidak ada yang itu berarti. Risma yang tadi kesurupan, tiba-tiba dia bilang, Pak Toto itu bukan dukun. Pak Toto itu orang baik. Ternyata itu Risma masih kesurupan, guys. Tapi dengan nada yang dia Risma yang santai gitu. Teman-temannya di situ mulai sangat gak nyaman karena Risma sudah berubah banget dari ya bukan Risma dengan kata-kata yang tadi sampai itu tadi dia bilang atau orang baik itu bukan Risma. Dan mereka mulai beristirahat, mulai tidur, dan mereka berenam di satu kamar karena udah mulai hawanya udah gak. Tepat di jam 11 malam guys, ketok pintu lagi guys. Tok, tok, tok. Berlapan tidak ada yang berani buka pintu guys. Benar-benar mereka ketakutan. Di atas genteng ada suara lagi guys, kayak pecah piring yang kejadian di rumahnya. Dah. Namanya cewek, mereka panik dong. Apa itu? Ada yang tadi, ada yang jerit udah bercampur aduk, dan di situ udah kayak apa ya? Kayak ya mereka ketakutan banget ceritanya. Ketok lagi, tok, tok, tok. Dengan rasa takutnya disingkirin sedikit sama si Alek tadi, si Alek memberanikan diri untuk buka pintu. Dan si Ani nggak sendiri, si Ani ditemani temennya semua, jadi berlapan ikut untuk buka itu. Ketika pintu dibuka, Pak Toto guys di depan pintu dengan mata merah menyala dan kain serba putih. Kalian tahu kan apa yang bermaksud? Dia berdiri seperti ini dan mereka berdua tolong bukain. Si Ani dengan tegasnya bilang, pergi kamu dari sini, jangan ganggu kami lagi. 7 temannya tadi langsung kembali ke kamar. Si Ani setelah bilang gitu guys, dia juga lari ke belakang. 8 menit berlalu guys, dan merinding sekali. Oke, untuk kelanjutan ceritanya mungkin saya lanjut untuk part keduanya guys, karena saya nggak kuat udah guys. Ya, untuk ceritanya segitu dulu guys. Nanti bakal saya lanjut untuk part keduanya. Untuk kalian jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke seluruh dunia agar saya semangat bikin konten lagi. Terima kasih, sampai